Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsadal uqula illa tauhid wa hadaha wa awdaha lillata wahdaniyati wa jallaha wa abtala bi barakhinil haq subhal batil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan man arafa manha wa amila zahiran wa batinan bi muqtadah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu lazi bil haq aulana. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al ansar wal muhajirin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj naftalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafur. Inna atatna lil kafirina salasila wa aglala wa sa'ira. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Betapa besar rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh umat manusia, sehingga dirinya diberi gelar sebagai makhluk yang paling mulia dari sekian banyak makhluk ciptaan Allah taala yang ada di muka bumi ini. Adapun keistimewaan yang melekat pada manusia
terlihat jelas dari rupanya yang indah, tabiat yang seimbang, perawakan yang sedang, kemampuannya membedakan dengan akalnya memahamkan dengan bahasa lidah, isyarat dan tulisan kepada petunjuk jalan kehidupan dunia wal akhirat. Kemampuan menguasai isi bumi, seni memantapkan dalam komunikasi sosial budaya, bahkan sistem pertahanan keamanan, hingga kemampuan menguasai isi bumi, kepandaian berindustri, bahkan mampu menghubungkan antara sebab dan akibat dari segala bentuk peristiwa, baik yang datang dari langit maupun dari bumi, sehingga mendatangkan manfaat bagi sesamanya, dan lain-lain yang tak mungkin kita sebutkan seluruhnya satu persatu. Di antaranya seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa tiap-tiap hewan mengambil makanan dengan mulutnya kecuali manusia. Dengan tangan dia mengangkat makanan ke mulutnya. Dari pandangan tersebut yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tentunya kita dapat melihat pandangan yang dikemukakan tentang perbedaan sifat antara manusia dengan hewan. Bila pandangan filosofis ini terjemahkan secara luas, maka sudah semestinya sifat-sifat kemanusiaan harus lebih menonjol diaplikasikan sekaligus direalisasikan dalam konteks kehidupan kebersamaan, dalam membuktikan jati diri sebagai insan yang benar-benar mulia di hadapan Allah, tanpa pernah bersentuhan dengan perilaku hewan yang membawa kepada kerakusan, keserakahan, kekafiran, dan tidak tahu bersyukur atas semua nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Dengan demikian, dirinya layak menyandang predikat gelar sebagai makhluk mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perbedaan karakter antara kaum mukmin dan kaum kafirin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, perilaku hidup dan iman yang benar setiap manusia terlihat dari keyakinan dan rasa syukur dirinya kepada Sang Khalik. Orang-orang beriman sangat memahami bahwa tingkat keimanan dan ketakwaan sempurna dilandasi oleh rasa syukur dan perilaku hidup Islami. Dan setiap mukmin yang telah mencapai tingkat kesadaran iman dan takwa akan senantiasa merasa bahwa semua nikmat yang ia peroleh dan rasakan datangnya dari Allah Ta'ala. Dengan demikian dirinya akan terus mempertahankan sekaligus berusaha meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dimaksud dengan mengikhlaskan ketaatan dalam mengamalkan segenap perintah Allah. Ketika bahagia, ia mengatakan kebahagiaan datangnya dari Allah. Bahkan ditimpa musibah sekalipun, dirinya akan tetap bersyukur dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan hanya kepadanya kami akan kembali. Inilah wajah keislaman seorang mukmin yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya orang-orang kafir adalah golongan manusia yang kufur nikmat dan tidak tahu bersyukur atas kebaikan dan keadilan Allah bagi hidup dan kehidupan mereka. Sesungguhnya tempat kembali mereka adalah neraka jahanam yang sangat pedih, sebagaimana diabadikan Allah Ta'ala di dalam Quran surah Al-Insan ayat yang keempat, aina atatna lil kafirin salasila wa aklala wa sa'ira. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir adalah belenggu rantai dan neraka yang menyala-nyala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang diberkahi Allah, berhati-hatilah dengan musuh yang ada di antara kita. Adapun musuh dimaksud sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Lais dari Nabi SAW, ketahuilah wahai manusia bahwa musuhmu ada 4 yang harus kamu lawan. Yang pertama ialah dunia, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fala tughrannakumul hayatud dunya, maka jangan sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Yang kedua, nafsu diri sendiri, yang merupakan musuh yang paling jahat, karena diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi SAW bersabda, ada aduwika nafsika lati baina janbaik, musuhmu yang paling jahat ialah nafsumu sendiri yang ada di antara kedua sisimu. Dan Allah berfirman, wa ma ubari'una nafsa la amratun bisu'i, dan aku tidak menganggap diriku bebas dari kesalahan karena nafsu selalu menyuruh kepada kejahatan.
Yang ketiga ialah syaitan dari bangsa jin. Allah Ta'ala berfirman, inna syaitan lakum aduun fatakisu aduan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Dan yang keempat ialah syaitan dari bangsa manusia. Berhati-hatilah terhadapnya, karena syaitan dari bangsa manusia lebih berat bagimu dibandingkan syaitan dari bangsa jin. Apabila syaitan dari bangsa jin datang menggoda hanya dengan cara menyesatkan, tetapi syaitan dari bangsa manusia secara terang-terangan berhadap-hadapan memberi bantuan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu ketika diriwayatkan dari Wahab bin Munabi mengatakan, Allah Ta'ala memerintahkan iblis datang menghadap Nabi SAW. Lalu datanglah iblis menjelma seorang kakek yang segar bugar, pada tangannya terpegang sebuah tongkat, menghadap Nabi SAW. Lalu ditanya oleh Rasulullah, siapakah gerangan anda yang ada di hadapanku? Kemudian iblis menjawab, saya adalah iblis. Mengapa engkau datang kepadaku wahai iblis? Tanya Nabi. Dan iblis menjawab, aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala menghadap engkau wahai Muhammad, mendengar berhadapan denganmu akan apa yang engkau tanyakan kepadaku. Maka bertanyalah Nabi SAW kepada iblis, wahai iblis, ada berapakah musuh-musuhmu dari umatku? Jawab iblis, ada 15. Yang pertama engkau sendiri wahai Muhammad. Yang kedua imam pemerintah yang adil. Yang ketiga orang kaya yang tawadu. Yang keempat saudagar yang jujur. Yang kelima orang berilmu yang suka, orang berilmu yang melakukan solat lagi khusyuk. Yang keenam orang mukmin yang suka memberi nasihat. Yang ketujuh orang mukmin yang berbelas kasih. Yang kedelapan orang yang bertobat lagi istiqomah. Yang kesembilan orang yang menjauhkan diri dari barang haram, warak. Yang kesepuluh orang mukmin yang selalu dalam keadaan suci, toharoh. Yang ke-11 orang mukmin yang banyak bersedekah. Yang ke-12 orang mukmin yang berbudi luhur. Yang ke-13 orang mukmin yang bermanfaat bagi manusia. Yang ke-14 penghafal Quran yang senantiasa membaca dan mengajarkan kepada sesamanya. Yang ke-15 orang yang bangun melakukan solat di waktu malam, sementara manusia lain tengah lelap tertidur. Kemudian Nabi SAW membalikan pertanyaan dimaksud, wahai iblis, ada berapakah sebaliknya kawan-kawanmu dari umatku? Jawab iblis, ada 10. Yang pertama hakim penguasa yang sewenang-wenang. Yang kedua orang kaya yang sombong. Yang ketiga saudagar yang curang. Yang keempat peminum khamr. Yang kelima pengadu domba. Yang keenam pelaku riya. Yang ketujuh pemakan harta anak yatim. Yang kedelapan orang yang meremehkan solat. Yang kesembilan orang yang enggan berzakat. Yang kesepuluh orang yang berpanjang angan-angan. Mereka sekalian itulah saudara dan para sahabatku, jawab iblis. Dikutip dari kitab Tanbihul Ghafilin. Bahkan diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasannya ada seorang Arab Badui memasuki masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengucapkan kalimat, Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Lalu bertakbirlah dia untuk melakukan solatnya. Setelah usai dari solatnya, berkatalah Ali radhiyallahu anhu kepadanya, wahai laki-laki, sesungguhnya lidah yang cepat mengucapkan istighfar adalah taubatnya orang-orang yang dusta. Dan bagaimanakah taubat orang-orang yang benar itu? Jawab Ali, taubat ialah sebuah kata yang bisa berarti 6 perkara. Yang pertama, menyesali dosa-dosa di masa jahiliyah. Yang kedua, mengulangi keperduan yang telah terlalaikan. Yang ketiga, mengembalikan hak-hak yang diambil secara aniaya. Yang keempat, meleburkan diri dalam ketaatan sebagaimana engkau telah mendidiknya dalam kemaksiatan. Yang kelima, merasakan pahitnya ketaatan sebagaimana engkau telah merasakan manisnya maksiat. Yang keenam, menangis sebagai ganti dari tawa yang telah engkau lakukan sebelum taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Berdasarkan keterangan riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut di atas, tentunya kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting dan berharga agar kita semua lebih berhati-hati dalam mengamalkan perilaku hidup dan iman kita di tengah pengaruh dunia yang terus berusaha menyeret kita kepada kekufuran. Lihatlah bencana alam terjadi di mana-mana. Semua ini akibat penyimpangan perilaku hidup manusia yang tidak pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Bahkan di era globalisasi ini, sepertinya sulit bagi kita untuk membedakan antara kaum mukmin dan kaum kafirin. Mayoritas manusia dewasa ini telah hidup di bawah pengaruh tekanan duniawi
Kejahatan kemanusiaan merajalela di mana-mana. Informasi yang kita lihat dan dengar setiap saat melalui media informatika hampir seluruhnya berbau kejahatan, yang pada gilirannya memunculkan presiden buruk di tengah masyarakat kita. Bahkan yang lebih memprihatinkan ialah bahwasannya mereka yang berkedudukan tinggi di dalam institusi negara justru melakukan tindak kejahatan pidana. Kejahatan ini tentunya membutuhkan upaya penyadaran secara sistematis dan komprehensif melalui jalur dakwah guna mengingatkan seluruh umat manusia, khususnya kaum mukmin, agar kembali ke jalan Allah dengan jalan melakukan segenap perintah-perintahnya dan menjauhkan diri dari segala apa yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana Najmuddin Qadasallahu sirahu berkata, apabila Allah Ta'ala hendak menerima taubat hambanya, maka dilepaskan hamba itu dari penyembahan selainnya dengan merubah hal-hal menarik perhatiannya. Kemudian Allah memberi petunjuk untuk pulang ke hadiratnya. Allah memberi petunjuk untuk pulang ke hadiratnya dengan didekatkan kepadanya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu jira'an wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu ba'an. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya satu hasta, dan barang siapa mendekat kepadaku satu hasta, aku mendekat kepadanya satu depa. Maksudnya barang siapa mendekat kepada Allah dengan bertobat dan melakukan ketaatan, maka Allah akan mendekat kepadanya dengan memberi rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Kebetulan Hatib adalah orang yang belum lama mengenal Islam. Beberapa tahun yang silam bersama keluarga Hatib mengucapkan dua kalimat syahadat, aina dina aina indallahil Islam. Nabi SAW, al-Islamu ya'lu wala yubla alaihi. Agama Islam itu adalah agama yang tinggi, adalah merupakan sebuah ketetapan dalam proses historik sejarah yang sangat kuat, bahwa implementasi kesucian Islam tidak pernah tersentuh oleh kecemaran perilaku negatif yang dilakukan kelompok maupun individu muslim. Islam adalah merupakan pertalian sejarah agama para nabi, sebagaimana yang dibawa oleh bapa daripada tauhid. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyama millata Ibrahim hanif wa makana minal musyrikin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, bahwa Tuhan mengajarkan engkau kepada agama yang lurus, agama yang benar, yakni agama Ibrahim, dan Ibrahim bukanlah termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Katakanlah bahwa ibadahku, solat, hidup dan matiku adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada yang dapat kita pertanggungjawabkan di bawah kolong langit ini ketika dipanggil oleh Allah. Sebagaimana Nabi SAW, la tasalu qadama abdin yaumal qiyamati min baini yadayillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa. Tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat kecuali dia ditanya 4 perkara. An umri fima afna, umur dengan apa dihabiskan. Wa an jasadihi fima ablahu, jasad di dalam tanah pun ditanya oleh Allah dengan apa dirapuhkan. Wa an ilmihi wa amila bihi, ilmu yang kita dapati, ilmu dalam kompetensi, spesialisasi, spesifikasi apa saja yang kita dapatkan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Yang keempat, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, hartamu dari mana kau dapati dan untuk apa engkau belanjakan. Tidak ditanya apa jabatan kita di dunia, tidak ditanya berapa banyak kekayaan dan aset yang kita miliki, tetapi yang ditanya di sana nanti, wa kula insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati yalqau mansurul kitaba yalqau mansurul ikra kitaba kafa bin nafsikal yauma alaika siban. Wa kula insanin, bukan wakula kafirin, bukan wakula mukminin, wakula insanin. Dan tiap-tiap manusia, kata Allah, kami kalungkan amal perbuatannya sebagaimana kalung melingkar pada lehernya. Di hari kiamat, kitab wa yalqahu mansurun, kami bukakan kitab kehidupan di hadapannya. Iqra kitab kafa bin nafsikal yauma alaika siban. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisap atas perbuatanmu. Disinilah kita akan terpanggil barikatan mustawfizatan ala rukabeh, terkapar di pelataran kiamat
bagaikan seorang terdakwa di hadapan hakim. Penguasa tunggal, Allahu Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Pengadilan suci yang akan mengadili kita, akan memproses semua perbuatan kita selama di dunia. Hamba bersyukur, hati bersyukur dengan hidayah yang Allah berikan. May yahdihillahu fahuwal muhtadin wa ma yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah muhtadin, orang yang diberi petunjuk. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka dialah humul khasirun, orang yang disesatkan. Kehidupan di dunia ini hanyalah sekedap bagaikan kedipan mata saja. Kita berada dalam masjid di rumah Allah ini pada Jumat ini tidak menjamin kehidupan umur kita ketika keluar dari masjid, tidak menjamin masa depan kita ketika keluar dari masjid. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Wa kula insanin, setiap manusia, tidak memilih golongan, agama sekalipun, suku, bangsa apapun, semua kita akan menghadap pengadilan Allah. Nafkatul fazah, nafkatul sa'ak, nafkatul ba'aj. Tiupan trompet pertama, hari sangkakala pertama, hari yang menakutkan. Nafkatul sa'ak, hari yang mematikan. Dan nafkatul ba'aj adalah hari kebangkitan kubur. Diperhadapkan kita semua di hadapan Allah demi mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita. Mudah-mudahan senantiasa iman yang kita dapati, iman Islam ini dapat kita pertahankan sampai akhir hayat kehidupan kita. Istiqomah di jalan Allah, taat dan tawakal, tawadu, rendah hati adalah merupakan sebuah konsepsi keikhlasan yang perlu kita bangun menuju kepada kesempurnaan takwa. Barakallahu bil ayati wa dzikri hakim. Allahumma habib ilainal iman wa zalyu fi qulubina wa kari ilainal kufra wal fusuq wal isyana waj'alna minar rasyidin. Allahumma tawafana muslimina wal hikna bisolihin gairah huzaya wala maftunin. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma aftah akfala qulubina bijikrika wa atmim alaina ni'mat wa asbik alaina min fadlik waj'alna min ibadika solihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Amarna bil khairati wa tisabi syahadati wa anil ma'asi wal munkarat nahana. Asyhadu an la ilaha illallah sa'ala ta'at wa ilal maghfirati wal jannati da'ana. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu lazi bil haq aulana. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi muridun wallazina hum fil zakatihim fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahyi minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ma khalaqta sabatilan subhanaka faqina azabannar. Rabbana man tudkhilan faqad aghzayta wa mal zalimin min ansirin. Rabbana innana sami'na munadiyan munadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana faghfir lana junubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa'atina ma wa'adtana ala rasulika la tuzigh yaumal qiyamati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itayyil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullah yadhkurkum washkuru ala ni'amihi
wala zikrallahi akbar. Aqimus shalah.